Salah satunya Wani. Wani. Telat sampean. Iya ya, gak kompak kamu. Siap, gak apa-apa. Ini untuk pertama. Setelah sekian lama kita kembali lagi ke Wani Talk edisi episode kedua. Kita kalau kemarin Mas Bagus temannya di Wani Talk itu ada Mas Patria, sekarang sama saya. Karena kemarin sepertinya atensi dari live kita cukup besar ini, Mas. Iya, saya sih sebenarnya biasa aja, cuman mungkin sampean aja yang besar kepala. Benar. Betul. Nah, ini episode kedua. Kalau di Wani Talk pertama kemarin kita mengundang Hernando Ari. Waktu Sekarang? itu dia melakukan taken kontrak, perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan. Betul. Nah, kalau sekarang ada salah satu bintang tamu di episode kedua ini yang sangat spesial. Dan Siapa ini? ini? Mulet bukan sembarang mulet. Mulet bukan sembarang mulet. Mulet bisa bikin tren lagi ya ini ya. Siap. Iya. Ini salah satu pemain yang kemarin saya lihat dari tribun mainnya mirip seperti Gattuso. Siap, Gattuso. Kalau kata netizen sih, banyaknya menyamakan gaya mainnya dengan almarhum Eri Irianto. Oh, Eri Irianto. Legenda Persebaya seperti itu. Langsung saja kita sambut, G. Ini dia. Ripal Wahyudi. Ripal Wahyudi. Woi. Oke, Bang Tos dulu Ripal. dong. Bang Ripal. Oke, Bang Ripal. Oke, Bang. Kalau kemarin kan setelah main pasti Bang Ripal ini langsung dapat ini nih DM-nya, komennya atau mention-nya langsung wah bejibun dan sebagainya. Karena hampir semua di postingan milik official saya lihat banyak yang mention Bang Ripal. Bang Ripal, top mainnya Bang Ripal. Apalagi saat ada postingan satu tuh khusus untuk Bang Ripal. Yeah. Mulet bukan sembarang mulet. Top. Nah, itu sampai ada di medsos juga ada yang tanya, kita pada polling nih, siapa man of the match Persebaya lawan Bali United. Betul. Rata-rata jawabnya mulet bukan sembarang mulet. Siap. Bang Ripal Wahyudi. Bang, untuk pertama kali nih Bang, gimana rasanya kemarin? Ini kita sedikit sebentar ke game kemarin. Gimana rasanya kemarin main di puluhan ribu penonton, terus ada dukungan langsung dari online maupun langsung ya kayak gitu. Terus gimana itu Bang Ripal untuk menanggapinya atau perasaannya Bang Ripal bagaimana? Yang paling pertama ya awal masuk itu lihat supporter gugup dulu pasti itu. Pasti gugup. Soalnya baru pertama main ini kan langsung supporter full itu. Ya perasaannya top. alhamdulillah seneng banget lah bisa ditonton puluhan ribu itu supporter. Kelas. Ini pertama kalinya kamu melihat suasana supporter seperti itu di stadion atau sebelumnya sudah pernah? Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini ya? kali. Wih, luar biasa bonek ya. Top. Kemarin memang kalau tidak salah ada total 39.000 tiket yang terjual. 39 ya, bukan 390 ya. Saya salah ngomong dari kemarin. Saya kena, enggak apa-apa. Saya rela 300 lagi 39.000 penonton mendukung Persebaya dan Bang Ripal Wahyudi. Nah, mungkin banyak yang pasti banyak yang belum tahu nih. Mungkin netizen bertanya-tanya, Bang Ripal ini asal usulnya dari mana nih? Persebaya kok bisa nemu tiba-tiba Bang Ripal ini bagaimana? Mungkin kita harus perlu lebih dalam. Musim lalu kan dia membela Bayangkara, tapi kan Betul. kita tidak tahu sejarahnya seperti apa betul. sebelumnya. Nah, mungkin Mas Mulet ini ya yang bisa menjelaskan. Bisa karena menjelaskan. Kalau di googling pun juga datanya juga masih sedikit ya Mas. Ya, mungkin Nggak ada. Mungkin setelah live ini ada Lebih banyak lagi nanti ya, di Transfermarkt juga lebih banyak. Betul. Muncul di Bolanet ya, terus Tribun Jatim atau mungkin di entertainment atau silet mungkin. Nah, mungkin Rumpi ya. Nonton Rumpi. Iya. Nonton TV. Nah, mungkin bisa dijelaskan awal karirnya sebagai pemain junior terus menapaki karir profesional seperti apa? Ya, monggo. Ya. Silakan. Awal karir. Awalnya gimana? Awal-awal mungkin dari ya SSB sama Di Garut ya? di Malambong. Ya di lapangan Cakrawati itu, lapangan batu makanya di sana. Banyak batunya maksudnya? Banyak batunya. Oh, mungkin dari situ dia mainnya bisa keras gitu. seperti itu. Oke, siap. Bisa itu. Silakan. Lanjut. Dari situ mulai ikut SSB itu dari SD sampai SMA lah. SD sampai SMA itu SSB ya. Itu SSB. rutin ya. Rutin itu. Setelah itu 1 minggu 3 kali lah. Biasa kayak umumnya. Ya. Setelah itu Setelah itu ikut seleksi di ya progresif
Oh, Bandung, di Bandung. Persib Bandung Oke. itu Menimba ilmu di sana. 2019 akhir kalau nggak salah. Itu usia berapa waktu itu? 18 paling. Usia 18 merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung. Ya, lalu? Habis itu di sana kan tadinya mau ikut Liga 3 tapi nggak jadi. Akhirnya pelatih Coach Ronny Raymond itu nyuruh ada seleksi di Persib Pekalongan. Oke. Ya, ikut sama rombongan Bandung ikut seleksi di Persib Pekalongan. Alhamdulillah dari situ masuk. Ya. Terus dari 2019 kan itu 2019 pertama ikut Liga 3. Terus 2020 Corona, Covid, nggak jalan. 2021 ada seleksi di PSI Pati, ikut alhamdulillah trial masuk. Lalu? Nggak lama. Oh, nggak lama. Nggak lama. Balik lagi. Oh, ganti polisi. Ganti pelatih kok ganti. Enggak, masih Coach Ibnu itu. Oh, masih Coach Ibnu. Enggak, waktu itu kalau nggak salah Liga 2 berhenti ya kalau nggak salah. Enggak juga, enggak. Oh, Kok tiba-tiba dicoret waktu itu rasanya kenapa, Mas? Ya nggak masuk skema mungkin. Oke. Tapi sebenarnya sudah masuk Ya, dalam tim. kan awalnya seleksi tuh di Bandung dulu. Oke. Beberapa orang gitu, lumayan banyak itu. Habis itu disuruh ikut ke Pati. Berangkatlah dari situ. Ya. Persipa Pati. Bukan, masih PSG ini. Masih PSG. PSG. 3 hari mungkin itu. Trial di sana. Trial sana. Pulang lagi. Habis itu abang ajak seleksi di Sriwijaya itu. Latihan ikut Sriwijaya situ. Lumayan kan nambah-nambah pengalaman. Betul. Habis itu baru balik lagi. Ada panggilan lagi atau ditawari waktu itu? Ditawari sama Pekalongan. 2021 kan Pekalongan lagi. Persib Pekalongan lagi. Persib Pekalongan lagi. Comeback lagi. Comeback, iya. Terus Nyampe nggak masuk nasional lah di situ. Nah, baru Pekalongannya nggak masuk nasional. Nggak masuk nasional. Baru Persipapati ya hubungin, ya kontak. Sebenarnya ada 2 tim itu yang kontak buat nasional itu. Selain Persipa, Persaka Kebumen. Oh, Persaka Kebumen. Malah itu pelatihnya langsung itu. Terus apa pertimbangannya memilih Persipapati? Nah dulu itu pertamanya soalnya Kebumen kan masih lama katanya seleksinya. Nah Pati lebih dulu ngehubungin ya, cari yang pasti kan. Ya, yang pasti-pasti aja. Yang pasti baru itu ya mantap itu di Pati aja udah. Nah ini sekedar informasi ya, tadi kan Mas Mulet bilang kalau sempat diajak kakaknya di Sriwijaya. Nah sekedar informasi untuk bonek yang sedang nonton ya, kakak dari Mas Mulet ini adalah Akbar Zakaria ya. Akbar Zakaria. Dia adalah musim lalu pemain dari Dewa United. Oke. Nah, sekarang masih mencari klub baru. Oke. Mungkin ada yang tertarik bisa kontak Mas Mulet langsung nanti. Siap. Mau jadi agen. Anda mau jadi agen. Sudah. Tidak cukup Anda jadi host. Nah, jadi ada cerita unik juga, kakaknya Mas Mulet, si Akbar Zakaria ini posisinya bek kanan. Ya, Nah, awal karir Mas Mulet itu juga bek kanan. Terus sekarang jadi gelandang bertahan. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu seperti apa. Dari awal karir sih pas di Pekalongan itu masih gelandang bertahan. Yang pindah ke bek kanan tuh waktu di Pati pas Liga 2. Pas Liga 2-nya itu. Iya. Sehubungan bek kanan yang itunya kalau nggak salah sakit pas mau pertandingan pertama tuh. Nah, coach itu percaya mungkin pada saya. Soalnya rezekinya. Main di bek kanan itu sampai berapa pertandingan pokoknya. Main bek kanan terus habis itu balik lagi ke gelandang bertahan tuh pas ada yang cedera itu. Yang gelandang bertahannya cedera, nah baru balik lagi ke gelandang bertahan. Sampai ke Bayangkara kemarin seleksi itu gelandang bertahan. Oh ya, dari Persipapati selesai juara. Liga 2 berhenti ya. Kan sudah naik Liga 3, naik Liga 2 Persipapati. Oke, sudah naik. Setelah itu baru ke Bayangkara. Nah, waktu itu prosesnya gimana dari Persipapati ke Bayangkara itu? Ada ditawari kah atau memang dengernya ada ini nih, ada Bayangkara lagi buka trial nih ya, ikut aja deh. Ya, gitu. itu Om Dias itu. Agen. Nyuruh seleksi lah. Katanya ya lumayan katanya bisa. Ya ikut lagi seleksi. Prospek lah ya. Prospek. Tapi gelandang bertahan katanya. Ya, aku bilang kan bisa juga gelandang bertahan. Apapun lah, pokok main ya. Banyak main. Siap dimanapun. Tapi sebelum itu pas musim persiapan itu sempet
seleksi juga itu di Oh, jadi Bayangkara. awal musim. Awal musim Wah, awal musim itu sempat. Itu berarti Sempat. kali kedua. Kali ya? kedua Tapi nggak itu. masuk, terus pertengahan musim dia seleksi Seleksi lagi. lagi. Masuk. Nah ini uniknya ya, dia kan masuk di Bayangkara sebagai gelandang bertahan. Betul. Padahal Bayangkara memiliki banyak stok gelandang bertahan. Iya. Betul. Ada Hargianto. ada Suboseto, ada Temiksan ya kalau nggak salah. Nah, si Mas Mulet ini paling muda waktu itu. Dan musim lalu dia tampil dalam 11 laga, 3 diantaranya sebagai starter. Nah, bisa diceritakan nggak apa persaingan di gelandang bertahan waktu itu? Ada rasa minder atau seperti apa? Kan Melawan senior. ya? Namanya kan udah besar-besar Ya, tuh. pasti itu pertama-tama ya minder. Soalnya dari apalagi kan saya dari Liga 2. Liga 2 dia udah kelas timnas kan. Betul, Mereka tuh Hargianto. awal-awal ya minder, pasti itu minder. Tapi ya kalau saya misalkan minder terus ya bagaimana mau dapat menit bermain. Makanya dari itu saya kerja keras mau gimana pun hasilnya ya tetap kerja keras saja itu. Tetap. Oh, oke. Kalau saya bisa menyimpulkan sih, Mas Ripal ini, Bang Ripal, Mulet bukan sembarang Mulet ini kenyang dengan trial, kenyang dengan seleksi. Jadi mentalnya teruji di situ ya Mas. Ya, saya nothing tulus, pokoknya saya mau berjuang apapun untuk posisi utama lah, paling enggak atau enggak masuk tim lah minimal pertama kayak gitu kan. Mungkin mental itu mentalnya terbentuk dari pengalaman yang seperti itu ya. Nah, ini sebentar ke belakang juga. Apa sih yang membuat Mas Ripal ini mantap deh saya jadi pemain bola? Kenapa kok nggak mungkin waktu muda saya mau jadi ini deh presiden mungkin. Jualan gedor Garut mungkin. Ya. Sempat waktu SMP apa SMA tuh sempat berhenti main bola, mau pesantren itu. Masya Allah. Mau pesantren dulu. Alhamdulillah. Udah nggak mau main bola. Nggak mau main bola ya? Nggak mau main bola sama sekali itu. Masya Allah. Abang nyuruh latihan bareng, ayo latihan. Nggak mau pesantren aja Mau ya? pesantren udah mantap itu mau pesantren. Ya ampun. Apa karena ada cewek yang disukai di sana? Nggak ada. Pesantren kan beda bro. Pesantren Pesantren. cowok sama cewek kan bisa. Mungkin apa namanya sempat ini apa namanya waktu di bola mungkin sempat apa menyerah atau gimana kok sampai akhirnya ya udah ya pesantren aja, kayaknya pesantren lebih prospek nih. Sempat itu waktu mikirnya gimana? Ya di bola mau ngapain gitu. Belum kepikiran sampai sekarang kan. Udah bilang mau ngapain ini ya udah mutusin udah aku nggak mau latihan, capek juga kan latihan gitu. Iya komitmen ya. Iya. Terus sempat masuk pesantren. Nggak jadi juga. Nggak jadi misalnya dari ekonomi keluarga. Makanya nggak jadi. Abis itu kan lama ngapain di rumah, nggak ada kegiatan, baru ikut lagi latihan sama abang itu. Jadi itu yang bikin kamu akhirnya balik lagi ke dunia sepak bola ya. Nggak punya pilihan sebenarnya. Memang ini sebenarnya bukan ekonomi yang kurang ternyata bisa menentukan nasib seseorang. Kan kita nggak tahu Tuhan bukan rezekinya dari makanya mana. kalau misal kita nggak punya uang nggak usah mengeluh. Nggak usah mengeluh. Dijalani aja. Sama sambat sih. Kalau misal waktu itu orang tuanya Ripal punya uang, pasti dia sekarang nggak jadi pemain Persebaya. Sekarang dia dari Ustadz. Katanya kemarin itu mau ikut seleksi Pildacil. Nah, terus kan sekarang akhirnya jadi pemain sepak bola dan bergabung dengan Persebaya. Bisa diceritakan nggak sih dari Bayangkara terus akhirnya ke Persebaya? Apakah ada yang menawari? Apakah Coach Aji langsung yang telepon atau seperti apa dulu? Ya pas waktu itu kan agen itu kan Om Dias itu ya cerita ada tim Persebaya ngubungin pas waktu pertandingan belum selesai itu pas liga belum kelar kan. Maka dari situ saya nggak langsung ngambil, soalnya kan masih ada sisa kontrak sama pertandingan. Saya bilang saya nggak bisa langsung ngambil, saya fokus dulu di sini ngabisin sisa laga sini, baru abis itu saya pikirin Persebaya itu. Saat itu sudah ditawari Berapa klub? Mungkin ada selain Persebaya sudah ada tawaran atau bahkan Bayangkara mungkin sudah mengajukan kontrak ya mungkin. Iya. Ada beberapa klub, ada 3 mungkin, sama Bayangkara juga termasuk minta perpanjang kontrak. Tapi saya sama keluarga kan ngomong dulu gimana dulu. Habis itu ya abang juga kan ngasih saran, dia lebih tahu soalnya lebih dulu terjun ke sepak bola. Dia bilang udah ambil Persebaya, tanya sama. Ya udah aku juga lihat kan supporter, jadi pengen lebih inilah cari pengalaman. Nah akhirnya saya dan keluarga masuk sini. Mantap. Fun fact-nya, abang pernah trial di Persebaya Bu? Betul. Betul. Kapan itu? Kapan?
musim kemarin. Musim kemarin. Musim kemarin. Untuk di posisi bek kanan ya. Musim posisi back. Awal musim kemarin ya? Awal musim kemarin. Awal musim Oh kemarin. iya. Tapi rezekinya di adiknya malah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki emang nggak kemana ya? Benar. Mau pesantren nggak Nggak diizinin sama Allah ya kan? Iya, Kalau benar. sudah ini main bola aja. Terus Main akhirnya bola. jodohnya sama Persebaya. Ternyata kemarin jadi starter ya. Sama starter Alhamdulillah. sekarang langsung sudah naik berapa followersnya? Wah, ini sampai banyak. meledak ini. Meledak. 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 Oke. Sampai kaget itu. Sampai kaget. Nggak nyangka. Pasti udah banyak DM. Ya, tapi memang karena memang pertandingan kemarin itu Rival Wahyudi itu salah satu starnya lah. betul. Bintang utama. Betul, saya setuju sekali. Permainannya sangat menonjol. Dia baru diganti di pertengahan menit 80. Betul. Itu setelah kena tackle ya. Iya, kena injak itu. Ya, oh, kena injak. Kena injak. Terus. Mungkin kalau nggak kena injak nggak diganti. Nggak diganti mungkin. Nah dari pertandingan itu Bonek baru tahu bahwa oh ini ada salah satu gelandang yang benar-benar punya karakter Surabaya. Iya, energi, ngosek, wani. Benar, ngeyel ngosek. Itu ada di Mas Mulet yang sebenarnya asli Garut. Asli Garut, betul. Nah sebenarnya gimana sih Mas Mulet melihat pertandingan kemarin kalau Mas Mulet sendiri kan tiba-tiba jadi starter, nyangka nggak sih terus menjalani pertandingan itu gimana dengan penonton sebegitu banyaknya? Yang pertama ya pasti nggak nyangka lah, soalnya kan di sini ada gelandang yang pengalaman kan. Ya. Ya, aku pikir lah paling masuk ke babak kedua kalau gitu. Ya. Tapi Coach Aji mempercayai saya, ya saya harus bisa ini apa? Menjawab. Menjawab itu kepercayaan dari Coach Aji. Makanya saya berpikir cuma saya harus bermain apa yang saya bisa, yang terbaik buat saya sendiri. Ya soal supporter kan itu gimana Nanti ya, gimana tergantung nanti. performa. Makanya saya udah nggak mikirin supporter ini, nggak mikirin. Jadi yang penting main bagus, udah fokus ke pertandingan, udah gitu aja. Terus lawan-lawannya ini kan Bali United pernah back to back juara Liga 1. Lini tengahnya juga dihuni pemain-pemain berpengalaman, strikernya semuanya lah, kipernya juga kiper asing. Ada rasa grogi nggak sih menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman dari kamu? Ya enggak sih, saya jadi merasa tertantang aja. Saya harus bisa matiin ini gelandang, pokoknya. Makanya ini gelandang, Bro. Tapi nggak boleh kalau sama beneran. Iya. pokoknya gitu pikirannya. Mau bintang mau gimana, di lapangan sama. Mikirnya gitu, sama-sama cari uang di sini. Iya. Ini pekerjaan saya, makanya saya harus habis-habisan di sini. Nah, terus apa namanya? Kan kemarin juga dikatakan oleh warganet, oleh netizen, kamu itu berhasil mengantongi Eberbesa yang notabene menjadi salah satu momok biasanya gelandang paling Ya, di Liga 1 yang paling bagus lah di Bali United dan di Liga 1. Nah itu gimana resepnya sebenarnya? resepnya ya hajar aja. jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang udah. Oh. Nggak ada harus gimana enggak. Pokoknya ya dapat bola, pokoknya jangan sampai enak dapat itu aja udah. Bocoran sedikit deh. Sempat diinstruksikan khusus nggak sama Coach Aji? Si ini ya, tolong dijaga ya, atau memang ya udah pokoknya lapangan tengah itu sikat aja kayak gitu atau gimana? Nggak ada sama sekali. Babak pertama nggak ada. Baru babak kedua Coach Aji bilang kamu harus jaga Eberbesa. Baru babak kedua itu. Fokus Baru ya. Apesnya Eberbesa. Dan hebatnya si Mulet ini berhasil melakukan ini dengan baik. Berhasil. Sangat berhasil. Luar biasa. Baru diganti di pertengahan menit 80-an. Setelah diinjak. Nah, ini mungkin saya mau tanya ya di pertandingan kemarin. Kan saat masuk habis salaman sama pemain Bali United, kan ada momen menyanyikan Song for Pride. Itu terus di akhir laga juga menyanyikan Song for Pride. Ini kan momen pertama kalinya bagi kamu ya. Gimana perasaanmu melihat bonek sebegitu banyaknya di GBT Terus nyanyi Song for Pride? bersama bergema di stadion kayak gitu. Merinding sih. Merinding, sangat merinding. Apalagi baru pertama pokoknya ini dapat supporter yang gila gini. Iya. Yang militan ya, yang kuat. Itu sempat itu untuk pertama kalinya denger Song for Pride atau memang sudah sebelumnya pernah dengar? Oh ini lo anthemnya Persebaya kayak gitu. Baru pertama. Ya. Jadi berarti masih belum hafal ya? Belum hafal. Berarti habis ini mau ngapalin? Pasti ngapalin pasti. Main enggak. Jadi biar bisa ikut nyanyi nanti pas di tengah lapangan. Pasti itu. Nah, terus ini kan udah
main lawan Bali kemarin. Terus Iya. ada beberapa pemain lini tengah yang belum bergabung seperti Z juga belum datang. Nah, itu gimana kalau kamu melihat Persaingan mungkin. bukan persaingan Oh, ya? itu. Komunikasi nanti kalau misalnya Oh, iya. kayak Z belum datang. Iya. Pemain-pemain lain yang Oke. belum bergabung. Gimana sih nanti kalau kamu cara menjalin komunikasi di lapangan agar cepat adaptasi dengan teman-teman lain itu? Ya paling di latihan paling. Soalnya kan latihan juga menentukan ke pertandingan. Jadi ya di latihan gimana pengennya bola gimana itu pasti di latihan aja itu komunikasinya. Tapi ya satu yang saya susah itu Apa? bahasa Inggrisnya Oh, itu. bahasa ya. Aku bisa bahasa Inggris. nggak bisa sama sekali. Malu sekolahnya nggak benar. Dia mau mungkin bahasa Arab mungkin bisa karena Bisa. Iya, pasti bahasa Arab lebih bisa mungkin ya. Syukran. Loh, syukron, Masya Allah. teasernya ya. Tadi sebelum berangkat ke sini saat dijemput Tadi tadi sebut benar. Mas Mulet Masih ada. mengaji. masih mengaji dulu. Alhamdulillah. Luar Memang biasa. Memang cocok jadi peldaji. Ya apa namanya? Garang di lapangan tapi lembut di luar lapangan. di luar lapangan. Alhamdulillah. Diam orangnya, diam sikat. Nah, ini ada teaser juga bahwa selama apa namanya? Selama ini Mas Mulet ini kan mengidolakan salah satu klub Persib Bandung ya. Oh, oke. Kawannya Persebaya. Ya, pastinya lahir di Jawa Barat, pasti kan kiblatnya pasti Persib. Itu wajar. Tapi selama ini belum pernah nonton sepak bola di tribun. Tapi tiba-tiba ditonton oleh 39.000 bonek di stadion. betul. Nah, itu gimana sih? Kenapa nggak mau nonton di tribun itu kenapa? Awal-awal ya teman-teman sering ngajak ayo tribun, katanya kan suka bola kok nggak pernah tribun. Aku mikirnya buat apa tribun kan, soalnya ditonton, aku pengennya ditonton bukan nonton gitu. Itu Bukan nonton ya. bukan nonton. Saya kira kesibukan, mungkin waktu itu kan sibuk banget untuk mencari ilmu. Iya. Terus sekarang ditonton oleh 40.000 penonton. Gimana itu? Akhirnya Gimana Mas lagi? mimpinya terwujud. Iya. Mimpi yang wah ini Siap. Luar biasa ya. alhamdulillah pokoknya bisa sampai saat ini. Di titik ini. Nah, apa namanya sedikit ke penampilan kemarin, Mas. Mas ini kan penampilannya ini garang di lapangan Garang kayak tadi. asli, luar biasa. Keras. Nah, karakter ini tuh muncul di Persebaya kah atau memang Mas Ripal ini sudah memang saya memang mainnya dari kayak gini. Mohon maaf, apakah mungkin karena iklim Liga 2, Liga 3 ya? Biasanya kan jauh lebih keras tuh mereka. Wah, itu. Lalu diajak ke Liga 1, ternyata masih cocok nih kayak gitu. Gimana? Itu karakter kayaknya, ciri khas itu. Soalnya mau main dimanapun tetap ngeyel kan, tetap kalau bahasa Jawanya ngeyel kan. Iya benar, Betul, iya. Khusus Surabaya ngeyel. Iya. Jadi dari Liga 3, Liga 2 waktu itu Sama ya, aja. Sama aja tetap. Ajar kayak gitu. Nggak ada yang dirubah. Iya. Kalau dirubah malah mungkin jadi Nggak nyaman ya. nggak nyaman, kayak gimana gitu. Kayak nggak main bola gitu. Iya, iya. Tapi kan jadi gelandang bertahan dengan karakter yang seperti itu. Nah, yang saya penasaran sebenarnya ada nggak sih pemain entah di luar negeri atau di dalam negeri yang benar-benar sampean idolakan sampai sekarang? Jadi contoh lah. Mungkin dari dulu nggak ada kepikiran pengen jadi seperti ini enggak sih. Baru-baru ini lihat-lihat pas Casemiro, baru itu. Kalau dulu memang main bola aja gitu. Iya, pokoknya main bola aja udah. Mungkin ada pemain idola Bandung biasanya kan, saya mau jadi Milian Radovic atau siapa gitu. Enggak, waktu itu emang ya udah main bola aja. Udah main bola aja. Casemiro dia idolanya. Casemiro, iya. Luar negeri idolanya mana? Madrid mungkin. Madrid ya. Madrid. Ya iya, Casemiro kan di mana? Casemiro. Iya, tapi sekarang di MU. Oke, MU ya. Mohon maaf, saya nggak ngikutin. Saya nggak ngikutin bola luar negeri. Cuma ngikutin Persebaya. Terus dari pertandingan kemarin nih, kan tampil 80 menit. Apa sih yang dipetik pelajaran dari seorang Ripal setelah menjalani pertandingan lawan Bali United? Apa pelajaran yang diambil dari laga kemarin? Pelajarannya semoga ke pertandingan berikutnya bisa lebih tenang, lebih nyaman komunikasi, lebih ini lagi lah, lebih baik lagi dari kemarin. Intinya gitu. Atau mungkin ini setelah pertandingan mungkin udah dibisikin Coach Haji.
top rival atau gimana, atau mungkin ada rival bagus atau gimana, ada apresiasi khusus mungkin karena di preskon Coach Haji sempat bilang pertandingan hari ini yang bermain bagus rival salah satunya, Sim terus ya Reva juga tampil sebagai kapten baru ya di Persebaya, maksudnya untuk pertama kali dia menjadi kapten, dia berhasil menjalankan tugasnya. Apakah ada apresiasi mungkin sempat di ruang ganti rival kamu terima kasih terus tingkatkan kayak gitu mungkin dari teman-teman gitu. Paling dari teman-teman, dari Coach Haji langsung. Kemarin nggak ada, kalau nggak salah ya. Saya nggak ada kalau saya. Kalau pelatih-pelatih yang lain ada, tingkatkan kalau bisa. Gitu. Teman-teman pasti kalau teman-teman. Jadi meskipun persaingan di gelandang ini ketat ya, karena kan di Persebaya kan posisi gelandang cukup banyak. Tapi iklimnya bagus ya, kayak saling mendukung kayak gitu, bener nggak sih? Benar. Saling mendukung, pokoknya respect di sini bagus. Makanya pas awal masuk ke sini jauh berbeda dari tim-tim sebelumnya gitu. Apa yang dirasakan? Yang bedanya itu apa? Ya misalkan dari komunikasi, dari di lapangan juga. Kalau di senior kan beda lagi gitu. Hanya dari sini, ini baru mungkin kayaknya sama-sama muda mungkin. Jadi nyambung ya. Persebaya kan terkenal dengan kekeluargaannya. Hampir semua pemain yang datang ke sini selalu memuji soal kalau main di Persebaya itu enak itu karena kekeluargaannya semua pemain, dan Bang Ripal akhirnya membuktikan sendiri ya bahwa kekeluargaan di sini itu memang kuat sekali di dalam maupun di luar lapangan. Iya, betul. Nah, soal ini nih kekeluargaan sudah diajak kemana sama orang naik ke Surabaya? Karena kan jadwal saya tahu pasti padat karena latihan 2 kali, lalu ada mungkin masih kelas gym dan sebagainya. Apakah sempat untuk melihat Surabaya? Paling sekali itu ke TP. Pernah itu sekali. Ke TP. Itu sekali pernah. Sama siapa waktu itu? Bang Kasim sama Bang Wildan sama lihat TP ya. TP. Waktu itu ada yang ngajak foto nggak? Ada yang tahu nggak kalau kamu pemain Persebaya? Belum. Udah ada. Aku juga kaget tiba-tiba nepuk kan. Aku Mas minta foto. Aku iya. Sempat bingung ya. Sempat tahu ya. Fotoin orangnya. Dia nggak sadar kalau dia pemain Persebaya. Siapa? Kita foto. Di foto. Bukan malah foto. Kaget itu. Ya, kan kemarin benar-benar jadi bintang. Ini yang pengen saya tanyakan ya. Di medsos juga rame. Kalau dari Mas Ripal sendiri, medsosnya gimana? Dapat DM, dapat komen, atau gimana sih setelah pertandingan kemarin? Atau mention di story, atau seperti apa? Ya, banyak itu. Jebol lah pokoknya. Meledak ya. Pokoknya meledak. Tapi ya saking banyaknya kan, jadi nggak bisa balas satu-satu lah. Makanya. Tapi apresiasi untuk teman-teman bonek yang sudah berikan dukungan ya kayak gitu. Terima kasih pokoknya. Ini ya teman-teman bonek yang nggak dibalas story-nya atau nggak di-repost ya, memang meledak waktu itu. Memang meledak, literally. Jangan-jangan HP-nya juga. Ini mau tahu nih dari berapa followers sekarang berapa? Sekarang tadi dilihat 18 ya Mas? 18. Sebelum ke Persebaya? 6 kalau nggak salah. Jadi 12.000. Jadi sudah naik 12.000 dalam waktu 3 mingguan. 3 minggu ya. Jadi kira-kira nanti kalau top terus naik ya. Amin. Oke, amin. Yang penting kan fokus ke permainan, ke lapangan kayak gitu. Fokus ke tim. Kalau fokus ke cewek nantilah ya. Setelah kita yang tanya-tanya, sekarang giliran netizen. Tadi kan kemarin sempat di-share ke teman-teman bonek siapa yang mau titip pertanyaan. Nah, segmen ini kita namakan Titan. Titip pertanyaan. Kayak gitu. Nah, sudah banyak nih Mas. Kemarin baru diposting sebentar aja ratusan. Ini sudah sekitar 7 juta. Ribu berapa gitu? 390.000. Saya sepertinya tambah nonton nih. Mohon maaf ya kemarin nonton live ya. Saya 39.000, mohon maaf. Nah, sekarang sudah banyak sekali daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Mulet. Betul. Dan kita kurasi, kita pilihlah sekitar 8.000, Mas. Nanti jadi mungkin ini sampai akhir musim ya.
Enggak. Kita pilih 5 aja. Kita pilih 5 yang mewakili. Ini rival mana? Masih lab. Masih lab belum selesai. Oh, kita yang diajar Coach Haji. Oke, top. Kita sudah pilih pertanyaan-pertanyaan yang semuanya berkualitas. Betul. Nah, sekarang pertanyaan pertama langsung ya. Iya, langsung aja. Ini saya dulu, Pak. Jenengan mawon. Saya dulu ya. Nggih. Nah, ini pertanyaan pertama saya bacakan dari Adi _Tria _Kristianto 7727. Nah, ini buat Mas Mulet pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud gravitasi bumi. Ayo. Enggak. Maksudnya tanya saya, bukan pelajaran. Enggak, ini memang pertanyaannya. Bukan pelajaran. Apa yang Ekspresinya. bukan pelajaran di PS atau blog? Dulu SMA IPA PS. IPA apa IPS waktu SMA? PS. IPS. Oh, udah pasti tahu gravitasi Iya, IPA ya. tapi kan bolos terus. Ya, mungkin karena Mas Mulet ini kan mainnya sikat-sikat, basus. Mengandalkan gravitasi. Kayak nggak kenal gravitasi. Oh, siap. Oke. Oh, justru kayak nggak kenal gravitasi. Siap. Pasti oke skip, tapi paling nggak itu harus kita sampaikan. Ya, Benar mungkin dijawab lah dikit aja. Setahu Mas Ripal apa gravitasi itu? Siapa penemuh gravitasi? Oh, blast. Oke, itu jawabannya. Top. Jawabannya masuk. Akibat sekolah nggak bener ya. Oke, selanjutnya Mas Bagus. Oke, sekarang pertanyaan yang agak serius ya. Dari Muhammad _Alfian. Siap. Mas Mulet, apa berniat jadi legenda Persebaya? Nah, monggo dijawab, monggo. Insya Allah, kalau misalkan masih dipercaya terus, insya Allah jadi maulah dari tim besar kan, jadi legenda mau insya Allah. Betah lah ya. Iya betah. Soalnya di sini juga betah juga. Ada pemain atau legenda Persebaya yang Mas Mulet tahu nggak siapa gitu? Ya dari pas awal rumor-rumor kesini dari situ baru aku lihat searching. Ya itu siapa? Eri Irianto itu, almarhum itu. Oh, siap. Sebentar ini, sebelum ke legenda, apakah pernah browsing atau searching almarhum Eri Irianto itu siapa? Apakah ada hubungannya dengan Rahmat Irianto? Tambah serius. Dia bingung takut salah menjawab. Enggak, itu Rahmat Irianto kan anaknya Coach Bejo, betul. Terinspirasi karena dekat sama almarhum akhirnya dikasih nama Irianto. Rahmat Irianto. Betul. Nah, kalau Mas Ripal sendiri sudah tahu nggak? Maksudnya mungkin sempat browsing siapa sih yang legenda yang sampai nomor punggungnya diabadikan ya, tidak sudah dipensiunkan, tidak boleh digunakan lagi. Pernah browsing atau cari tahu belum ya? Belum. Sejauh itu belum. Cuma lihat aja. Pernah lihat ini ya, maksudnya biasanya kan kalau browsing Eri Irianto gitu kan ada fotonya. Pernah lihat fotonya almarhum mungkin? Belum juga. Udah pernah. Udah. Perasaan mirip nggak? Kalau saya pribadi enggak sih kayaknya. Enggak. Cuma rambutnya aja kayaknya. Rambutnya aja. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ya sebentar, saya baru ngecek HP. Pertanyaannya ada banyak sekali nih. Yang pertama memang agak berkualitas satu ya. Kayak mau sekolah lagi. Oke, selanjutnya ini agak penting nih. Ya nggak agak penting, emang penting. Dari @Alin Rico. Cak, jamune opo? Kok kuat melayuni? Nah, jamunya apa nih? Kok diceritakan? Staminanya bisa? Jamunya ya latihan maksimal. Top. Tiap latihan maksimal, jam tidur, makan juga. Ya. Saya kan tiap tidur paling malam tuh jam 10 itu udah paling malam ya. Soalnya begadang udah nggak bisa. Jangan begadang ya. Kalau kata Bang Roma. Sering dengar lagunya Bang Roma. Begadang, jangan begadang. Emang dari dulu juga nggak bisa kalau begadang itu. Sama, saya juga nggak bisa kalau nggak begadang. Kembali. Makanya kayak gini penampilannya. Nah, terus apa Ya, namanya? silakan. Apa kan karena jamunya latihan ya. Iya. Kalau saya dengar dulu katanya juga waktu masih kecil kalau bahasa Jawanya ngarit sugar. Ngarit. Katanya Mas Ripal juga seperti itu dulu. Sering
nyari suket. Iya. Apakah itu juga bagian dari latihan? Bahasanya apa kalau di sana? Ngarit. Sama ngarit. Sama ya? ngarit. Oh, Mungkin iya. bisa diceritakan dulu apa Ya mungkin kegiatannya seperti apa sih itu? itu rahasianya juga kayak Rahasianya. rahasia juga. Juga karena sering ngarit ya. Iya. Nah guys, pokoknya kalau kamu mau jadi gelandang bertahan yang bagus, sering-sering ngarit. Nah, jadi ceritanya adalah Mas Ripal dulu waktu masih kecil sering nyarikan rumput buat dombanya ya. Iya, betul. Sampai SMA itu. Sampai SMA ya sampai mau berangkat itu. Sampai mau merantau itu masih masih itu disuruh ngarit. masih ya. suruh ngarit. Ngarit ini jadi syarat ya kayaknya ya. Maksudnya Nah. kewajiban atau kayak apa ya? Biasanya kan orang tua kan selain belajar ada pekerjaan rumah. Ya. Nah, ngarit ini sudah jadi pekerjaan rumahnya. Ini ya Pak Mas. jadi tanggungannya Ripal Mas ya? Ripal waktu itu ya. Iya, Nggak soalnya kecil ya? tiap pulang sekolah itu saya pasti itu. Hmm. Pokoknya kalau misalkan saya nggak sehari itu Iya. nggak ngarit itu, Iya. kayak ada yang kurang gitu. Iya. Oh, Jadi justru waktu- ketagihan. Jadi waktu pas pertama kali merantau di lapangan juga ngarit. Mas sudah dipotong. Enggak. Jadi setelah ngarit itu sering tebas-tebas, akhirnya sekarang tebas-tebas di lapangan. Tebas, ya. Tebas kaki. Tebas kaki. Sekarang tebas kaki. Iya, Tapi kan ada bola, aturannya. bola, Iya, bola, terus tebas bola bola. tadi ada aturannya. Kebetulan bolanya di kaki, ya kan? Sekalian. Ya, sekalian. Nah, apa namanya waktu itu tuh ngarit itu apa sih maksudnya kayak harus kewajiban atau jadwalnya sebenarnya waktu ngaritnya. Ini penting, mungkin ada yang mau mendalami ilmu ngarit dari Mas Ripal. Waktu itu sebelum latihan ya? Sebelum latihan atau setelah latihan? Sebelum latihan pasti itu kalau mau latihan Iya. harus itu dulu. Oh, syaratnya sebelum latihan bola Iya, harus harus ngarit ngarit dulu. dulu, iya. Mungkin itu yang bikin Mas Ripal kapok ya. Sudah saya mau jadi pesantrennya, saya tiap hari suruh ngarit sebelum main bola. Kayak gitu mungkin itu Ya, enggak. mungkin jadi salah satu rahasia kenapa Mas Ripal bisa kuat ya Kuat stamina-nya. bener. Lagian Emang dari kecil ngaritnya itu kan infonya jaraknya sekitar 30 kilo. 30 kilo ya. Jalan 3 jam katanya. Ngarit dari rumah. Enggak usah. Tapi Pertanyaan selanjutnya tapi mungkin benar ya. itu Iya. bisa jadi. Bisa Soalnya jadi ya? kan Sering jalan ya? Iya, gunung kan di Oh, iya, dari benar. Garut itu kan pegunungan. Iya. Kadang ya sambil kan berangkat jogging pulang ngambil itu Ngambil bawa satu Iya, karung gitu ya? Satu karung makanya itu kayak itu. Kayaknya itu jadi ditempas sejak kecil Iya, ya. nge-gym juga gitu kan, gym Iya, iya. Oh iya benar. Gym tradisional Iya. ya. Gym apa yang tradisional ngarit. Oke, next question mungkin ya. Oke. Siap. Selanjutnya dari @blin SHNS. The next Eri Irianto. Nah, disandingkan dengan legenda, Legenda. gimana perasaannya? Maksudnya sosoknya kan seolah-olah netizen dan bonek ini melihat ini ada nih sosoknya ada di Mas Ripal. Disandingkan seperti itu apakah menjadi beban atau Justru jadi motivasi. Seperti itu? Ya jadi motivasi lah. Soalnya kan dengar-dengar juga dia punya tenangan itu apa? Geledek. Geledek, Ya. iya. Nah, saya juga insya Allah belajar lah. Tenangan Soalnya ya, itu kan suatu kelebihan dari almarhum itu. Ya itu. Sesuatu kekhasan ya. Kekhasan. Jadi Makanya. justru termotivasi ya. Kan Motivasi. biasanya kan banyak nih apalagi pemain muda biasanya kan kalau sudah disandingkan atau diberikan beban yang besar biasanya kan Malah. aduh enggak deh atau malah tapi Malah down ya. nah, gimana cara mengolahnya Mas Ripal? Enggak lah, ini kan Ya jadi motivasi jadi latihan makin semangat Makin kan. semangat. Jadi motivasinya berlebih lah jadi latihan tuh. ingin menjawab dukungan supporter tadi itu ya karena Nah. udah ini nih digadang-gadang nih jadi the next Jadi the next Eri Irianto. Monggo, silakan selanjutnya Mas Bagus atau saya aja dulu sepertinya ya. Oke, silakan. Oke. Next question. Next question ada di ini penting nih. Underscore sayangnya titik kamu. Mas wis duwe ayang apa dulu ya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sudah terlambat. Guys, Bang Ripal sudah mengunci hatinya. Nah, mungkin bisa dikasih teaser aja lah. Ya. Sudah berapa Kapan lama nikah? pacaran, terus Oh. sekarang pacarnya di mana, terus kapan rencana Hmm, berkeluarga gitu berkeluarga. ya. Belum lah ya. Sekarang pacar jadi Tasik. Oh di Tasik, Di Tasik. Soalnya LDR ya. LDR Sabar, juga. sabar, nggak apa-apa. Aman. Udah biasa. Udah biasa ya. Kalau ini sudah jalan berapa lama? Lama banget. Lama. Dari Sekolah. Ya, jelas. dari sekolah. Pasti biasanya dari TK. sekolah. PAUD.
Paut malah. Oh, jangan-jangan dulu pacarnya tuh setia dari dulu Ya kan. teman-teman satu kelas gitu. Ngarit. Bisa, Dikasih bisa. support dia kan, Iya, kasih benar, support. benar. Kasih support jadi lebih semangat. Yang itu lebih hijau. Rumput sebelah lebih hijau ya. Sorry, dari Mas Ripal dari berapa bersaudara? 6. 6 bersaudara. 6 bersaudara. Mas Ripal nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oh, oke. Nah, Apa ada hubungannya dengan nomor punggung? oh ya, nomor punggungnya berapa? 36. 36. Kemarin pakai 36. Betul, Iya. kemarin. Benar kan? Betul, 36. Apakah itu ada hubungannya? Ada lah, pasti. Oh, karena memang itu ya, karena memang silsilah karena keluarga. itu. Jadi usia apa? Anak ketiga dari nomor saudara itu, makanya saya itu. Jadi motivasi lagi kan. Jadi iya, tambah betul, semangat betul. itu pakai keluarga di belakang. Ya. Filosofisnya keren banget loh. Bang Ripal ini menanggung keluarga yang ada di Iya, dia membawa keluarga di nama nomor baik punggung. keluarga di nomor punggung. Nomor punggung. Itu kan filosofisnya keren banget kan. Maksudnya Luar dia biasa. bertanggung jawabnya lebih kuat lagi. Siap. Nah, maksud saya tadi, siap dari 6 bersaudara tadi, siapa yang sudah menikah dan kapan yang menikah? Yang udah menikah baru satu. Baru satu. Yang pertama itu. Oke. Oh. Terus dengar-dengar Bang Ripal pengen cepat menyusul ya? belum ya. Belum ini. Sabar dulu, Masih sabar dulu, nggak apa-apa. masih muda kan. Kita fokus ini dulu ya. Iya. Fokus Juara juara karir musim dulu lah. ini. Ya. Fokus karir musim ini memberikan yang terbaik, bisa Nah, memberi yang terbaik buat Persebaya. Betul tentunya. sekali. Bisa membuktikan bahwa Mas Mulat ini memiliki tempat Tempat di posisi utama. starter. Betul. Setelah itu baru tetap belum menikah. Nanti aja. Enggak. Bisa aja, Enggak, nanti ya, aja. bisa aja. Bisa. Mungkin next question ya. Siap, saya selanjutnya lagi ya Mas ya. Duh. Wah, ini paling penting. Pertanyaan paling penting. paling ditunggu. Potong rambut ini, sorry, dari Jeffrey Suha. Potong rambutnya ini inspirasi dari mana dan potongnya di mana? ini karena kan ini semua mulet, bukan sembarang mulet, sekarang itu ada di mana-mana loh. Silakan Di dijawab. berita, di caption. Sekarang semuanya pasti mulet. Mulet, bukan sembarang. Padahal tren mulet sudah lewat ya nggak sih? Iya, udah. Wah. Siap, Nah, mau itu silakan. gimana? Awal-awal kan dulu sempat botak terus kan. Oh, dulu sempat Oh, botak. oke, iya. oke. Ya sama saya dulu juga. Ya dulu waktu lahir kan jadi botak. Ya lahir mulet ya apa? Yang memang dulu anggota Sri Mulat. Iya. Top, Mas Ripal top. Lalu Lalu abis itu keluar sekolah ya baru pengen gondrong. Jadi udah gondrong, belum kepikiran mulet itu. oh masih Malah gondrong aja ya. gondrong aja, malah nggak tahu mulet gimana itu. Oh, cuman Jadi, gondrong. cuma gondrong. Terus abis itu ada potong sendiri cuma dikit kan. Aku nggak ngikutin Jeffrey Nicole atau siapa Iya, enggak. siap. Jadi aku lihat ini potong sendiri dikit cuma pinggir Dipotong aja. literally dipotong gini sendiri atau gimana? Iya, gini pakai mesin itu. Oh, pakai cukurannya dipotong gini. Pakai mesin itu. Potong sendiri ya. Udah gini, kayaknya ini bagus ya. Udah bagus. itu. Ini bagus jadi akhirnya aku jadi barbershop aja. Ya, berarti sudah berapa lama gaya model rambut seperti ini? 2021 kayaknya. Dari 2021. Jadi udah nyaman ya, udah hampir Udah 2 tahun nyaman. ya. Malah ini sekarang pendek kan, dulu Iya. sampai segini. Oh, dulu sampai segini. Pernah sampai segini. Ini habis tapi rambutnya bahkan sampai segini. Itu. Gombak ya Berarti kata orang ada Jawa. rencana mau lebih dipanjangin lagi nggak atau mau udah cukup segitu aja? Ada. Ada ya? Ada. Sepantat mungkin? Di kelabang. Kalau itu- Nanti kayak sundel bolong. Mohon maaf. Nggak, Jangan ngomongnya kepanjangan. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gampang dijambak. Iya itu. Iya, gampang ditarik nanti rambut. Tapi ini nih kan apa namanya? Waktu itu inspirasinya siapa? Kan biasanya Iya. ya kalau saya potong, saya inspirasinya itu preman pensiun gitu. Karena kan yang gondrong itu Siapa yang gitu gemuk. ya? Siapa itu namanya? Saya lupa itu. Terus kalau Mas Ripal sendiri waktu itu inspirasinya siapa? Kayaknya keren deh. Kan tadi bilang bukan Jeffrey Nicole. Mungkin siapa kan? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada makanya. Browsing aja terus dipotong gitu atau gimana? Browsing juga enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, random ya. Random aja. Anda sangat random ya. Potong sendiri aja ya? Potong sendiri Iya. udah. Cocok gitu ya? Iya. Ini cocok. Soalnya kan Gini. menghalangi ini kan telinga. Iya. Aku Oh. potong gimana? Coba-coba kan. Oh, udah gini aja. Itu. Oh, Oke. terus akhirnya itu memang sampai sekarang Sampai ini bekas yang dulu juga ya. Jangan petal-petalin Biar batasnya. batas. Oh, kayak gitu. Jadi udah melekat lah ya image Ah. image gondrong, image
Mungkin itu kenapa, Mas? Waktu di Persipapati dijuluki Samson, bener? Itu karena apa? Karena gondrong, karena kuat, atau memang punya bulu ketiak yang kalau dipotong jadi lemah? Lemah. Setahu saya itu julukan dari pelatih kepala itu. Oh, Kayaknya- waktu itu coach siapa? Nazar Coach Mustafa. Aha. Kayaknya kayak kuat ya. Iya, Fisiknya kan di sana Ah. ya kuat juga sama. Oh, oke. Mungkin itu aja sih. Oh. Nggak ada yang dari Karena fisik yang kuat. Karena kayak fisik yang kuat. mungkin. Samson kan juga punya fisik yang kuat. Ya, masalahnya Samson kan badannya kan besar. Ini Ya. kan badannya kecil. Apakah pernah sempat mengalami masalah dengan badan kecil tapi mungkin sempat disepelekan badannya kecil masa bisa kuat sih Masa jadi bisa gelandang jadi bertahan? gelandang bertahan? Masa bisa jadi gelandang bertahan kayak gitu Pernah atau nggak ada yang remehin kayak gitu? Pernah. pernah? Kapan itu? Waktu 2019 kalau nggak salah. Oh, masih merantau ya, masih awal merantau Masih ya. awal-awal itu. Waktu pertama masuk progresif itu Bandung. Nah, itu coach bilang kalau kamu pengen main bola, badan kamu harus besar. Oh, harus besar. Kalau pemain lain mungkin ya bisa langsung down kan, langsung berhenti kayaknya, langsung berhenti main bola, males ya. Kalau saya itu dibuat motivasi, jadi habis dari situ besoknya saya kan ada tempat gym situ, saya habis sholat subuh langsung nge-gym. Oh, Langsung latihan ke lapangan itu. Nggak digelonggong gitu? Enggak. ya enggak. Dia pikir sapi. Oh, berarti ini ya apa justru jadi motivasi ya karena memang biasanya gelandang bertahan kan identik dengan badannya gempal, badannya ya, kekar, apalagi butuh pras gitu kan. Oke. Jadi emang sempat dapat ini ya apa namanya apa ya cibiran lah istilahnya, maksudnya atau kritik mungkin. Banyak agar- malah. Banyak. Oh ya? Bahkan di kampung juga kan harus sering jogging kan. Terus mereka bilang mau kemana? Iya. Oh. Capek katanya gitu. Oh, sempet gitu ya Wah, waktu banyak begini gitu. dulu ya. Waktu awal mengawali karir. Awal gitu. ya. Mau Nah, kemana itu- saya capek-capek Iya, gitu. pokoknya. Itu gimana waktu jawabnya kamu? Cara jawabnya? Saya nggak aku jawab, cuma Diam aja. Enggak dengar senyum soalnya. aja, cuma senyum aja udah. Senyum aja sambil tetap aja ngelakuin. Soalnya niat saya bulat mau main bola kan, mau pengen lebih. Pengen Terus lebih. sekarang sudah di Persebaya, followernya sudah banyak. Terus Tetangganya gimana? Jangan tanya itu. Yang ngomong itu gimana? Jangan tanya saya itu. nggak berani. Nggak, berarti udah lah. Question sudah selesai. Iya. Sekarang Tita sudah selesai. Sekarang mungkin terakhir aja buat Mas Ripal ya. Sudah gabung Persebaya, musim sudah dekat. Nah, ada harapan atau target khusus nggak dari Mas Ripal? Karena kan Persebaya juga menargetkan punya target tim sendiri yaitu juara. Targetnya sih yang pertama ya buat itu apa? Persibaya juara targetnya. Oke. Terus main ya konsisten buat target timnas juga kan. Ya semoga itu tercapai Semoga bisa semuanya. tercapai ya. Intinya ya konsisten aja dulu lah Amin amin. di amin. lapangannya. Jadi Mas Ripal ini benar-benar orang yang ya di depan lah fokus dijalanin dulu kayak gitu. Fokus Luar aja. biasa. Luar biasa. Atau itu dia Ripal Wahyudi. Mulai bukan sembarang mulai. Bukan sembarang mulai. Gantian habis ini saya yang mulai. Thank you. Ya itu tadi obrolan kita dengan Mas Ripal Wahyudi. Kita mulai dari bahas semuanya ya. Kita kulit habis-habis. Besok di Google pasti banyak nanti datanya. Jadi udah nggak susah lagi cari. Mudah-mudahan nanti keluar di Wikipedia lah ini. Betul, Wikipedia, terus ini tadi apa? Nanti kan brownies. rumpi. Aduh, jadi nanti akan ditunggu di brownies enggak. Mas Ripal itu fokus untuk apa namanya? Membawa Persebaya juara. Kayak gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ripal, Mas Bagus juga, saya terima kasih. Lupa tadi ini kan belum saya kenalkan dari tadi ini Mas Bagus. Mas Bagus adalah mungkin banyak yang nanya kalau Mas Bagus, kenapa kok harus orang itu? Kenapa kok double XL ini yang ya saya kan badannya XL, dia juga XL. Iya. Kenapa kok itu? Karena harus diperkenalkan Mas Bagus ini memang jurnalis, jadi data-datanya dan mungkin analisanya bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, karena kasihan ya. Ya sebenarnya juga karena kasihan. Juga karena saya juga nggak ada teman. Saya juga takut nanti kena 390.000 lagi. Mau saya tambah. Mohon Oke, maaf ya. kalau begitu kita pamitan dulu untuk One Talk episode kedua dengan Episode Mas kedua. Ripal Wahyudi. Nanti kalau ada request siapa yang mau diundang mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke. Terus di-share ini biar semuanya tahu kalau Mas Ripal Wahyudi yang
yang diidolakan orang-orang ini nih rahasianya dan sebagainya, detailnya seperti apa. Oke, jangan lupa terus nonton official Persebaya, klik subscribe, bunyikan lonceng notifikasi dan juga berikan komen dan share. Oke, thank you Mas Bagus, thank you Bang Ripal. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wah.